Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin minan nar. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali perjumpaan pengajian sore ini dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab Al-Marhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi wa asanidil ahadits wa masyayikhina wa liwalidina wa liwalidikum wa masyayikhina wa masyayikhina wa aulatina wa azwajina wa dzurriyyatina jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji hadis lanjutan, yaitu hadis 49 ya, tentang mendidik anak. Apa yang seharusnya kita berikan kepada anak tentang pendidikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adibu, didik sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh ala talati khisalin ing atase telu pira-pira perkara. Didiklah anak kalian tentang 3 hal. Hubbi nabiyikum, cinta nabi sira kabeh. Jadi didiklah cintai Rasulullah ya. Mencintai Nabi ya. Karena Nabi adalah pembawa syariat dan ajaran Islam ini ya. Tidak ada Rasulullah, tidak ada kita. Hakikatnya kita ini menjadi ada ya karena ada Rasulullah, dihargai, bermoral, bermartabat ini karena Rasulullah. Kita menjadi beda antara manusia dan hewan ya karena Rasulullah. Karena itu sudah selayaknya kita mencintai Rasulullah. Ya paling enggak diceritakan ajarannya ya, sifat-sifatnya, akhlaknya, nasabnya ya. Ada sirah nabawiyah ya, sejarah Nabi ya. Mungkin kalau di kampung-kampung ada Maulidud Daibah, itu salah satu daripada sejarah Nabi secara singkat. Kalau sirah nabawiyah yang lengkap ya banyak ya. Tapi paling tidak itu ada rasa cinta. Orang-orang dulu itu sebetulnya pendidik yang bagus, ulama-ulama dulu itu. Paling tidak wong seneng mulutan. Pokoknya anak mulutan, wah orang kampung jangan tanya. Enek sawu digawa sawu, enek pelem digawa pelem. Nang masjid tibaan atau selawatan ya. Malah enek sing panganane dicendel-cendel sarakalan ya. Mbabuti jajan ya. Kalau di Madura, di Bangkalan, Mbak Khol itu bukan sekedar jajan, semongko digantung-gantung no. Jadi enek tali rafia berbuah semangka ya. Jadi kalau di sini mungkin jajan kecil-kecil. Itu adalah bagian daripada cinta Rasulullah. Jadi memperingati kelahiran Rasulullah dengan cara apa ya? Sodako ya, baca sholawat. Itu bagian daripada ajaran mencintai Rasulullah lewat peringatan Maulid Nabi. Manusia ini kemudian dikenang dalam 3 peristiwa. Sebagaimana tentang
ucapan selamat kepada Nabi Isa alaihissalam ya, dalam surat Maryam itu wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ucapan selamat, doa selamat ya. Diucapkan ketika apa? Ya. Wassalamun alaihi ya. Semoga selamat atas Nabi Isa alaihissalam yauma wulida, pada saat dilahirkan. Berarti hari kelahirannya ya. Peringatan Maulid Nabi, hari kelahiran kita semua ya, hari lahir, peringatan hari lahir ya. Hari lahir bayi, hari lahir kita, hari lahir orang tua ya. Wa yauma yamutu, dan peringatan hari kematiannya. Ada khol, ada selamatan-selamatan untuk mengenang wafatnya seorang tokoh besar ya. Kalau Nabi Muhammad jelas baik, jadi lahir pun sudah disambut, diselamati, di ucapan selamat karena jelas baiknya Nabi. Nah kalau orang biasa ya nunggu wafat husnul khotimah baru dikholi. Itu namanya wa yauma yamut. Yang ketiga wa yauma yub'atsu hayya, ucapan selamat ketika dibangkitkan dari kubur. Dan ini belum ada yang peringati karena belum kiamat. Ya, jadi peringatan Maulid Nabi, peringatan hari kelahiran seseorang, peringatan wafatnya seseorang, dan peringatan hari kebangkitan belum ada. Ya. Nanti kalau sudah kiamat ya. Itu. Jadi dalilnya Maulid Nabi ya ada itu. Ayat itu tadi wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'ats. Nyelamati hari lahir ada. Nyelamati hari wafat ada tadi. Yauma yamutu. Yang enggak ada itu hari kebangkitan, belum ada yang nyelamati. Jadi kita ajari. Jadi apa saja bentuknya yang buat cinta Rasul. Malah sekarang ada lagu cinta Rasul boleh. Wa hubbi ahli baitihi, lan seneng keluarga dalamnya Rasul. Jadi keluarga Rasulullah yaitu keturunan Rasulullah, para Habib ya. Dari keturunan Sayyidina Ali dengan Sayyidati Fatimah Zahra. Dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan ya. Yang banyak memang dari Sayyidina Ali dan Sayyidati Fatimah, yang lain sudah. Jadi pokoknya keluarga Rasulullah atau biasanya disebut syarif dan syarifah ya. Itu adalah seharusnya kita cintai. Ajarilah cinta Rasul dan cinta keluarganya. Karena Rasul sangat mencintai keluarga. Jadi kita mencintai keluarga Rasul sama saja dengan mencintai Rasulullah, menyenangkan Rasulullah. Bahkan menyebut cucunya sebagai roihanati, bunga di surga, bungaku di surga. Itu beliau menyebut cucunya seperti itu. Ya namanya politik, perjalanan sejarah. Ya, cucu Rasulullah pun dibantai, Sayyidina Husain dibantai dalam peperangan sesama umat Islam ya. Itu karena politis antara Bani Umayyah dan keluarga atau Ahlul Bait ya. Itu karena politik ya. Yang ketiga wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an ya. Ajari baca Qur'an, karena sholat itu ya baca Fatihah, Al-Qur'an ya. Tasyahud akhir paling tidak Fatihah dan tasyahud akhir harus bisa anak kita. Karena sholat adalah kepala amal ya. Yang dihisab pertama kali juga sholat. Orang nggak ada kepalanya ya menakutkan ya. Ada inspektur upacara memasuki lapangan, awak itu gane ndasi, nggak ada kepalanya, lari semua. Orang dihormati kan ada kepalanya. Ya. Tidak ada kepalanya nggak akan dihormati, kayak centelan jas nang gini penjahit itu. Ya. Jadi ajari baca Quran, karena sumber ajaran Islam ya Al-Quran hadis ini. Jadi Rasulullah dan Al-Quran ya.
Sehingga orang dulu itu kalau ada anaknya khatam juz amma, ya, diselamati. Nanti oleh 5 juz diselamati, 10 juz selamati, ya. Khatam Al-Quran binadzar itu diselamati. Ini bagian daripada memotivasi anak untuk cinta Al-Quran, ya. Cinta Al-Quran. Sampai sebelum lahir aja sudah dibacakan Al-Quran, ya. Apa? Tingkepan baca Quran, ya, mulai Yasin, Ar-Rahman, ya, apa 4 surat itu, ya, Yusuf, ya, Luqman, 4 surat dibaca ketika tingkepan 7 bulan, ya. 3 bulan juga selamatan, ya, Quran lagi khataman dan lain-lain. Jadi sudah dikenalkan Al-Quran sebelum lahir. Nanti lahir juga dikenalkan brokoan, ya, selamatan, yo, selawatan, baca Quran, khataman. Itu adalah bagian daripada mengajari cinta Al-Quran. Karena itu anak harus kita didik cinta Al-Quran sebelum mencintai koran. Cinta Al-Quran. Karena Al-Quran ini memberi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat nanti. Fa inna khamalatal Qur'ani mangko sak temene pira-pira wong kang nggawa Al-Quran, maksudnya penghafal Quran, membawa Al-Quran maksudnya penghafal Al-Quran, ya. Hamilun hamalatun jam. Saat temani pira-pira wong kang nggawa Al-Quran atau orang-orang yang hafal Quran itu iku fi dillahi, dalam naungan Allah, dalam yup-yupan Gusti Allah. Ya ma indam dina la dilla, ora ana yup-yupan illa dilluhu, kecuali yup-yupan Gusti Allah. Ma anbiya'i sartane para nabine Allah, wa asfiya ilan pira-pira pilihan Gusti Allah. Rawa nyeritakan hadis sahabat Tailamiyu an alin saking sahabat Ali. Mengapa disuruh mencintai Al-Quran, ya? Karena para pembawa Al-Quran, ya, para penghafal Al-Quran itu di hari kiamat nanti ada yang namanya padang mahsyar, ya, tempat berkumpulnya seluruh umat manusia yang di situ panas sekali, bahkan keringatnya bercucuran sampai membanjiri umat manusia. Ada yang sampai lutut, sampai perut, sampai tenggelam dengan keringatnya, ya. Itu saking panasnya. Dan di sana Allah memberi naungan, ya, tempat berteduh bagi para penghafal Al-Quran. Mungkin kalau di hadis lain ada 7, ya. Sab'atun yudhilluhumullah, ya. Ada 7 orang yang mendapat naungan di hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, ya. Tiada naungan kecuali naungan Allah, ya. Selain hamalatul Quran itu ada lagi dalam hadis Bukhari, ya. Siapa 7? Adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu adil kepada rakyatnya, itu akan mendapat naungan dari kiamat, ya. Pemuda yang lahir hanya untuk ibadah kepada Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang lahir untuk ibadah kepada Allah. Emang tuwek rajin tahajud, maklum sudah sebentar lagi masuk ke liang kubur. Oh, ini nom-nom aja semangat ibadah luar biasa. Nah, ini hanya mendapat naungan dari kiamat. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut di masjid, jamaah. Pokoknya selalu ingat ibadah. Kalau di sekarang ini hati bukan mu'allaqun bil masajid, bukan terpaut di masjid, tapi mu'allaqun bil warung kopi. Terpaut selalu diingati warung ngopi. Yo ngopi yo ngaji, itu namanya mu'allaqun bil warung kopi, ya. Yang keempat, rajulani tahabba fillah, ya, iftaraka fillah wajtama'a fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, berkumpul karena Allah, ya. Ini mendapat naungan dari kiamat, ya. Yang keempat, ya, seorang lelaki, ya, yang takut kepada Allah, ya.
rajulun talabatu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dirayu perempuan yang cantik ya, rupawan ya, punya jabatan atau ya wis jabatan itu lah, wanita karir, dzatu mansibin, punya pangkat ya, wajah malin, cantik ya. Dia tidak mau. Faqala inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Inilah lelaki yang mendapat naungan dari kami. Kalau sekarang jangankan dirayu ya. Gak dirayu harus ketap-ketip ya. Ya, kirim salam pertama, lama-lama kirim SMS, kirim WA, kirim foto, lama-lama awake dikirim. Yang keenam ya, yaitu lelaki atau orang yang sodako. Rajulun tasodako fa'akhfa sodakotah. Rajulun tasaddaqo fa'akhfa sadaqatahu ya. Seorang laki yang bersodako, fa'akhfa sadaqatahu, dan merahasiakan sodakohnya ya. Hatta la ta'lama ya, yaminuhu ma atau hatta la ta'lama shimaluhu ma'atat yaminuhu, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi orang yang sodako secara lesia ya, sehingga tangan memberi, tangan kiri ya, tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, saking rahasianya. Kalau sekarang kan buwuh 5.000 dikono sih, titip yo kandakno aku buwuh 5.000. Ya wis dicemplungno kotak kan beres, Allah yang mencatat sendiri. Ya, gak kondong-kondong ya. Yang ketujuh ya, lelaki yang menyendiri ya, yang berzikir kepada Allah dan tanpa terasa meleleh air matanya. Inilah lelaki yang ahli zikir, yang menangis ketika berzikir, ingat dosanya ya, mengingat Allah, menangis. Ini mendapat naungan dari kiamat. 7 orang ini mendapat naungan, termasuk hamalatul Quran ya, orang yang hafal Quran dan mengamalkan isinya Al-Quran ya. Nah, kalau nggak mengamalkan isinya Al-Quran ya sama juga bohong. Senogur-gurunya ya hafal Quran, wong londo kanggo menjajah Aceh, untuk menguasai Aceh itu perlu menghafal Al-Quran. Jadi penghafal Quran itu belum tentu mengamalkan loh ya. Ada seorang syekh ya, dia naik pesawat bersama seorang wanita dari Jerman, profesor. Dia bilang hafal Jalalain dia hafal ya. Jadi tafsir Jalalain dia hafal, berarti kan hafal Quran ya. Hafal Jalalain saya tafsiri ya. Karena dia itu dosen di berbagai negara ya. Ia ingin lebih jauh memahami Islam, karena hukum-hukum Islam saja nggak cukup, tapi butuh juga akhlak. Maka dia hafalkan kitab hadis tentang akhlak. Pertama tentang hukum, yaitu Bulughul Maram dia hafal, hadis-hadis hukum. Tidak hanya hadis hukum, ada akhlak, Riyadhus Shalihin dia hafalkan. Jadi dia banyak hafal ya. Sehingga Syekh ini tertegun dan takjub dan mengecek apa betul ini hafal. Ternyata Syekh ini menyebutkan beberapa ayat, mungkin sudah menafsiri, ternyata betul tafsirannya sesuai dengan di tafsir Jalalain misalkan. Oh benar-benar. Sehingga salutnya ketika
pesawat landing di bandara. Mau turun, seorang wanita ini yang tidak berkerudung, tidak berjilbab ya, tidak berkerudung, mau mengambil tas di bagasi itu ya, di dalam pesawat itu. Syekh ini berusaha membantu, namun ada keajaiban ketika wanita yang tidak berjilbab, yang profesor tafsir dan lain-lainnya agak merunduk sedikit, ternyata dari lehernya menggelantung kalung salib, sehingga Syekh ini terkejut. Anda agamanya apa? Agamanya Kristen. Lah kok menghafal? Saya ini dosen di berbagai negara tentang keislaman. Jadi dia itu tidak beragama Islam. Kenapa tidak masuk Islam? Belum waktunya. Dia bilang mungkin belum waktunya dan belum mendapatkan hidayah. Dia sadar. Nah, itulah belum, sehingga komentar Syekh dalam hati ya, ini tinggal sedikit saja sudah menjadi orang hebat dia itu. Apa? Bersyahadat. Dia akan menjadi orang yang hebat di mata Allah. Karena apa? Bersyahadat. Semua sudah dihafal, cara lain dihafal, belum dihafal ya. Ya, maka maksudnya penghafal Quran yang mendapat naungan dari kiamat ya, yang ngamalno isi ini, mengamalkan ajaran Al-Quran ya. Jangan sampai pembaca Al-Quran justru dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri karena bertentangan ya. Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun ya. Kabura maktan, kemurkaan yang besar, indallahi, menurut Allah, an taqulu ma la taf'alun, kalian mengatakan sesuatu yang enggak pernah kalian kerjakan ya. Jadi ngomong tok gak ngerjakno. Kata pepatah Jawa, soal bedah gak iso ndondomi. Ya. Itu apa artinya? Maksudnya itu omongnya bagus, perbuatannya ndak karuan ya. Elek, jadi bertentangan ya. Kontradiksi antara omongan dan perilakunya. Ini jangan sampai ya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah ya. Jadi kuncinya ya kita amalkan. Bisa ngamalkan satu ayat bismillah, kita amalkan. Di situ ada sifat Rahman, belas kasih sayang. Ojo kusur-kusur mbek wong, jangan kasar-kasar sama orang. Ar-Rahim, belas kasihan sama-sama muslim, sayang sama-sama muslim ya. Ojo gegerai antar sesama Islam ya. Gara-gara kunut geger. Gara-gara sujud siji ndlosor siji setengah ndlosor geger. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang masalah kecil diadu domba oleh orang non muslim ya. Kita berantem sendiri sehingga Islam ini tidak sempat berpikir tentang teknologi dan lain-lain. Hanya mikir kunut gak mari-mari, mikir tahlilan digegeri ya. Ya. Jadi kadang-kadang itu aneh. Saya pernah mendapat cerita dari wali murid ya. Dia itu hidup di lingkungan orang yang nggak mau tahlil. Dia orang NU ngadakan tahlilan. Terus tetangganya itu ada yang nggak diundang. Selesai tahlilan beberapa hari, tetangganya itu nyamperin atau menyapa, Pak, sampean wingi ngadakan acara apa kok? Oh tahlilan. Aku kok nggak diundang loh. Saya kira kamu nggak mau tahlilan. Iya, tapi kan berkati kan nggak apa-apa. Jadi tahlilan hanya haram, berkati kan gak haram Pak. Wah ini barokatan ndak mau, berkat mau. Nah ini kita harus merahmati ya, menyayangi sesama. Nggak apa-apa wis, gak kelem tahlilane kirim berkati, gak kelem ganjarane kirim perkedeli, gak masalah. Yang penting jangan sampai geger. Itu yang terpenting, karena persatuan ini penting ya, supaya Islam ini kuat, supaya Islam menjadi baik ya. Halaman 50. Ud'u
Iku halaman 5. Hadis ke-50. Ud'un dungo sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa antum khali utawi sira kabeh wa antum khali utawi sira kabeh iku mungkinuna pira-pira kang yakin bil ijabati kelawan dikabulaken. Jadi berdoalah kepada Allah ya, dengan meyakini akan dikabulkan ya. Insya Allah mustajab dikabulkan Allah. Lah kalau dia berprasangka buruk ya, persepsinya kepada Allah sudah negatif thinking ya, ya tidak akan dikasih sama Allah ya. Doa kok gak yakin ya gak akan diberi. Misalkan Anda minta, ya Allah jadikan aku pergi haji, apa mampu ya Gusti Allah, wong aku melarat ya nggak akan dikasih. Tapi kalau yakin, ya Allah buat aku bisa pergi haji, bila uang wala sangu ya bisa haji nunut ya. Jadi ketika saya berhaji itu ada manasik haji di Surabaya, Masjid Akbar itu, saya itu berusaha memperhatikan siapa saja yang pergi haji. Saya lihat dari seragamnya, ada yang paling najis, bagus-bagus, ada sing kaos oblong, tasnya welek, yang satu sederhana, yang satu kaos oblong. Dua orang yang saya perhatikan. Saya tanya, Pak, panjenengan ya nopo ceritane kok saged lunga haji? Pak, bagaimana ceritanya kok bisa pergi haji? Saya ini sudah tua ya, sudah pensiun dari pekerjaan ya. Jadi saya ini dihajikan oleh anak saya. Oh iya. Yang satu yang kaos oblong ya, sederhana sekali, nggawa tas ya welek ngono. Pak, kok bisa haji, bagaimana ceritanya? Saya ini dihajikan oleh perusahaan, alhamdulillah. Jadi dia nggak punya uang, perusahaannya menghajikan, anaknya yang menghajikan. Jadi haji itu panggilan Gusti Allah, takdir Allah. Kadang kita dipanggil gak tangi-tangi, wah tahajud gak tahajud, bagaimana bisa datang ke sana? Tapi ada cerita juga haji gratis itu ya. Saya kapan tahlilan ketemu orang, katanya dikasih bayar dan sholawat. Jadi setiap ada nama Nabi Muhammad disebut, dia mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru ya. Semoga selawat atas Nabi Muhammad, ya Rabbi wahai Tuhanku, balighna, sampaikan kami, nazuruhu, menziarahi Rasulullah. Itu tiap ketemu Nabi Muhammad disebut. Nah berapa kali, pokoknya ada orang nyebut itu kapanpun, dimanapun, malam, siang, sore, saya pasti baca sholawat. Dia bilang sudah haji 7 kali gratis. Ada yang jadi ketua kloter, ada yang jadi petugas, ada yang macam-macam lah, pokoknya gratis dia. Rupanya ahli wirid ya. Tapi yang baik kita baca sholawat itu karena Allah mendoakan Rasulullah, bukan baca sholawat biar pergi haji, enggak. Yang baik itu ibadah ya karena Allah, bukan karena lain-lain. Baca sholawat ya karena mendoakan Rasulullah, perintah ayat Quran, perintah Allah ya. Jadi kalau doa kita harus mustajab. Jadi sugesti itu sering menjadi kenyataan ya. Sugesti. Jadi ada orang rezekinya banyak itu, tiap hari itu uang 100.000 ya, dipegang, dia mengucapkan, wahai uang 100.000 ya, engkau adalah rezeki dari Allah. Ya Allah, banyak orang yang tidak mendapatkan rezeki, aku hari ini masih punya 100.000. Alhamdulillah ya Allah, engkau memberi rezeki aku 100.000. Itu tiap hari seperti itu ya, mengucapkan di depan uang 100.000. Ternyata Allah juga melipat gandakan rezekinya. Kenapa? Bersyukur, bukan menggerutu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Sungguh jika kalian bersyukur, aku akan menambahi. Jika kalian kufur, tidak mengakui nikmatku ya, maka ingat, azabku adalah sangat pedih, sangat beratnya. Jadi yakin ya.
Wa'lamu lan ngerti ya sira kabeh anallah ta'ala sak temene Gusti Allah ta'ala maulur sapa Allah iku la yastajibu ora ngabulaken ora ngijabahi doaan ing doa mingkol bin saking ati ghafilin kang lali lahin kang dulinan dari hati yang lupa. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lupa. Oh, doa cuma di mulut, ngomel. Jadi tidak menghayati. Jadi kalau kita doa itu menghayati apa yang kita ucapkan, yaitu hati kita. Isinya itu insya Allah mustajab. Bahasa apapun Allah bisa mendengar. Jadi ada seorang kiai itu doanya itu bukan bahasa Arab malah. Kalau akan selamatan dari resepsi besar atau selamatan besar misalkan khol itu bahasa Jawa, wedus datang kambing berbondong-bondong disembelih. Bahasa Jawa. Kayak Ismail gedeng maling mojong bahasa Jawa itu. Cangkir kencenge pikir. Pedal nek rapat budal, setir nek gak singset meluntir. Ya itu. Nah, itu bahasa Jawa. Jadi jangan melihat bahasa Madura boleh, bahasa apa saja Allah mengerti. Yang penting kita berdoa yakin dikabulkan ya. Dalam hati pun Allah sudah mengabulkan. Jadi kita sering itu punya keinginan dalam hati. Misalkan kita dekat dengan tetangga punya jambu, wis mateng-mateng. Anda di samping ya Allah, tetangga punya jambu yang matang-matang. Andaikan engkau mengabulkan keinginanku, aku ingin jambu. Insya Allah tidak lama jambu akan jatuh dan jatuh ke tangan Anda. Mau dikirimi tonggo bopo. Itu seringkali seperti itu. Jadi kita berangan-angan, berharap. Belum diucapkan Allah sudah mengirim. Itu tanda Allah Maha Rahman ya. Mau apa lagi kalau nggak bersyukur kita? Tinggal alhamdulillah ya. Sudah nyampe ya. Jadi hakikatnya kita ini kurang bersyukur ya. Maka Allah tidak ngirim rizki. Ya paling tidak kita ucapkan alhamdulillah. Diberi sehat, alhamdulillah. Tidak kena corona, alhamdulillah. Ya. Bisa tidur, alhamdulillah. Banyak orang susah tidur ya. Belum dapat jodoh ya, alhamdulillah. Barangkali Allah menyiapkan yang jauh lebih baik, disiapkan lebih matang lagi. Ya alhamdulillah. Rawahu nyeritain hadis seperti Tirmidzi an Nabi Hurairah. Hadis 51. Idza ataka nalika teka ing sira, idza ataka nalika maringi ing sira. Ketika memberi engkau sapa Allah Gusti Allah malan ing harta, fal yura. Mongko becik ditingali apa atharu nikmatillahi, bekas nikmati Allah alaika ing atase sira. Wa karomati lan kemuliaan Allah ya. Kalau Allah memberi kita harta ya, maka yang kita lihat jangan nominalnya. Yang kita lihat bahwa ini adalah bagian dari nikmat Allah kepada kita, dan ini adalah kemurahan Allah. Karomah Allah itu kemurahan Allah, kehormatan atau kemurahan Allah. Allah Maha Pemurah bagi kita. Fal yura atharu nikmatillah alaika wa karamatihi. Lihatlah bahwa ini nikmat dari Allah, nikmat Allah dan kemurahan Allah. Karim, Allah Maha Pemurah ya. Jangan dilihat nominalnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di hadis Bukhari, orang yang menerima rizki dengan sakhofati nafsinnya. Apa itu sakhofa itu? Ya legowo ya, legowo. Dengan hati yang lapang dada, menerima rizki seadanya ya. Itu insya Allah akan barokah, akan ditambahi Allah ya. Sebaliknya orang kalau menerima rizki dengan
kemecer itu gerengseng, kurang, ya akan seret, tidak ditambahi oleh Allah ya. Rawahul Hakim menceritakan yang hadis sapa Hakim an walidi Abil Akhwasi saking wong tuane Abil Akhwas utawa saking walid rupane Abil Akhwas. Jadi yang pokok adalah pandanglah nikmat ini dari Allah, jangan melihat besar kecilnya ya. Merasalah bahwa ini Allah yang memberi. Anda diberi Allah itu sesuatu yang terhormat ya. Kehormatan dari Allah kepada Anda, Allah memberi Anda itu sama dengan ada seorang mahasiswa dihadiahi pulpen oleh dosennya, sewenengnya luar biasa, yang lain tidak dikasih, saya diberi hadiah spesial bisa menjawab pertanyaannya, itu sudah seneng. Karena apa? Yang ngasih dosennya. Padahal pulpennya seharga 3.000. Tapi jangan dilihat 3.000-nya. Lihatlah ini dari seorang dosen, prestasi bisa jawab. Itulah bagian dari pandangan yang positive thinking, pandangan yang baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah itu lebih baik ya. Jangan suudzon kepada Allah. Seringkali banyak orang itu suudzon kepada Allah. Ya Allah, aku sudah sholat tiap hari, kok rezeki seret terus. Sudah wiritan segala macam ijazah saya baca semua, kok gak rutur-rutur rezeki. Ini negatif thinking. Belum. Masih ditunda sama Allah, belum dikasih. Satu saat pasti akan jatuh. Karena ud'uni astajib lakum ya. Firman Allah menyebutkan, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Ini janji pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya ya. Hadis 52. Idza ataitum nalika nekani sira kabeh as-sholata ing salat, fa'alaikum mongko netepono sira kabeh bisakinati kelawan anteng. Anggotanya anteng. Wong berangkat jamaah kok nyanyian suara-suara bergembira ojo, melayu-melayu jangan, lunjo-lunjo ojo, tiba kepleset dak sida jamaah. Tenang ya. Malah dalam hadis lain wal waqor, dan hatinya tenang. Jadi anggotanya tenang ya, hatinya juga tenang. Itu menuju jamaah salatnya. Fama adraktum fama mongko de apa wae adraktum kang nemoni sira kabeh fasallu mongko melo salat sira kabeh. Apapun yang Anda lihat dari perilaku imam, dari aktivitas imam, ikuti takbiratul ihram lalu ikuti. Ketika imam sedang sujud takbiratul ihram, ikut sujud ya. Enggak usah lari-lari. Ya biasa aja jalannya. Wa mau tawi barang fatakum kang ketinggalan apa main sira kabeh fatimu mongko nyempurnakno sira kabeh. Apapun yang ketinggalan dari rakaatnya ya kita tambahi nanti sebelum salam itu. Jadi ringkesnya berangkat sholat tenang hati ya. Rawanya dengan hadis sahabat Syekhoni Imam, dua guru yaitu Imam Bukhari Muslim ya. Apa perlunya tenang? Menenangkan hati sebelum sholat itu penting karena nanti sholat bisa khusyuk. Nah kalau enggak tenang hatinya, nanti takbirul ihram enggak tenang. Selanjutnya sholat juga enggak tenang, enggak bisa khusyuk ya. Jadi sholat kok ngos-ngosan. Mulane nek mangan sambel jangan dekat-dekat sholat. Ngoweh-ngoweh kok sholat. Allahu Akbar. Ngeses-ngeses. Ya enggak bisa tenang, mau kepedesan. Ya, jadi ya namanya orang itu macam-macam. Sholat kepedesan, enak sholat cik ngos-ngosan ya. Ada imam sing bauan tercepet ya, sehingga makmume wis nafasnya gak nutut ya. Ya wis tua ya. Imame ekspresnya ya. Patas ya. Kalau bis patas ya.
makmume hijat ya gak nututi siji R3 siji hijat ya nadil-nadil. Nah itu memang ada di kampung-kampung itu imam sing cowopatnya itu. Saya sering kali sholat itu kadang gitu, kita Fatihah belum selesai iku wis itidal ya. Fatihah sak piro, surat sak piro. Ya mungkin secepat kilat ya, wis apal kira-kira. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.